Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pengalaman ngisi tentang masalah riba, tema ini mulai hangat sejak tahun 2016. Saya banyak mengisi kajian seputar masalah riba bersamaan dengan terbitnya buku saya yang berjudul Ada Apa Dengan Riba, dan itu tahun terbit pertama kali. Baik, barangkali nanti apa yang saya sampaikan sudah pernah didengar oleh Bapak Ibu, karena sekali lagi tema ini bukan satu hal yang baru ya, kita sudah sering menyinggungnya. Pertama, jadi kita ketika mau bertaubat dari satu perbuatan yang buruk, kita perlu mengenal ada apa sih dari perbuatan buruk itu. Apa ancamannya? Karena kalau orang tidak tahu sisi ancamannya, dampak buruknya, bagi dia hal yang biasa. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Faman lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa' fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk aku amalkan, tapi dalam rangka untuk menghindarinya. Wa man lam ya'rifi syarra minal khair, karena orang yang enggak kenal keburukan, tidak kenal kejahatan, yaqa' fihi, bisa jadi dia akan terjerumus ke dalamnya. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam sebuah riwayat yang sangat ma'ruf, yang qudu ural islami urwatan urwa. Simpul Islam itu terlepas seutas demi seutas. Idh nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Ketika di tengah kaum muslimin ada sekelompok generasi yang mereka tidak mengenal tradisi buruk yang dilakukan oleh jahiliyah. Kenapa disebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menjadi penyebab simpul-simpul Islam menjadi terlepas? Karena ketika orang tidak mengenal tradisi jahiliyah, maka bisa jadi dia akan terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Karena dia nggak tahu sebenarnya ini adalah tradisi buruk yang dilakukan oleh orang bodoh di masa silam sebelum Allah turunkan syariat. Karena itulah para ulama terkadang secara khusus membuat buku yang menulis kumpulan dosa-dosa besar. Seperti Adz-Dzahabi, beliau membuat sebuah buku dengan judul Al-Kabair. Ada juga Al-Haytami, beliau membuat buku dengan judul Az-Zawajir, kumpulan dosa-dosa besar. Ada juga sebagian ulama yang menulis kumpulan tradisi jahiliyah, seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi yang beliau menulis kitab Masail Jahiliyah, tradisi-tradisi jahiliyah. Semua itu adalah upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk mengenalkan masyarakat seperti apakah kejahatan orang di masa silam sebelum syariat itu dimunculkan, sebelum syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang kalau tidak kenal keburukan, sekali lagi bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Baik, saya awali dari sebuah hadis Nabi SAW. Beliau pernah menyatakan, inna riba lahu salasun wa sab'un lahu bid'un wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan mislu ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang lelaki yang menikahi ibunya. Nikah dengan ibu itu sah atau tidak, Pak? Nikah dengan ibu sendiri itu sah atau tidak? Kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah? Allah haramkan untuk menikahi dengan ibu kita, menikah dengan saudara perempuan kita, dan seterusnya. Ada beberapa orang yang diharamkan oleh Allah untuk dinikahi, yang Allah sebutkan di surat An-Nisa. Allah haramkan hal itu. Artinya ketika itu terhitung sebagai perbuatan yang tidak sah, maka sebuah amalan, perbuatan dosa yang disejajarkan dengan itu sama dengan apa? Berzina dengan ibunya. Karena kalau nikah tidak sah artinya apa? Zina. Di situ dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya aisaruha mithlu ayyankihar rajulu ummah. Yang paling ringan dari pintu riba itu adalah seperti seorang lelaki yang menikah dengan ibunya, artinya berzina dengan ibunya. Anda kalau misalnya mendengar kabar, ya, si
si A berzina dengan ibunya. Kira-kira satu kampung menilai jahat atau tidak, Pak? Satu kampung sepakat ini perbuatan yang sangat jelek, memalukan, perbuatan jahat dan seterusnya. Baik. Tapi ternyata penilaiannya berbeda. Ketika ada orang yang melakukan praktek riba, masyarakat santai saja. Karena mereka nggak tahu kalau ternyata perbuatan riba ini termasuk di antara dosa besar yang disejajarkan dosanya oleh Nabi SAW sebagaimana orang yang berzina dengan ibunya. Orang kalau tidak ngerti dia akan santai. Orang kalau tidak tahu dia akan merasa bahwa itu hal yang biasa. Makanya kita mengenal apa saja yang dilarang agar kita semakin bisa menjauhinya, agar kita semakin bisa waspada. Kalau Bapak Ibu membuka akhir surat Al-Baqarah, Anda akan bisa jumpai Allah memberikan ancaman terhadap perbuatan riba, pemakan riba itu dengan 3 bentuk. Baik ancaman di dunia maupun ancaman di akhirat. Saya sebutkan untuk ancaman di dunia terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Ini ancaman bukan? Apa bentuk ancamannya? Hasil riba dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah memberikan penjelasan makna Allah membinasakan riba itu ada 2. Yang pertama, bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Allah hilangkan harta itu 100% dari tangan pemiliknya. Sehingga harta itu binasa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahannya fala yantafi'u bihi fid dunya, sehingga dia tidak bisa memanfaatkan harta itu ketika di dunia. Maka dia mendapatkan hukuman di dunia dalam bentuk hartanya dibinasakan oleh Allah, ma'ama alaihi fil akhirah, di samping dia juga akan mendapatkan ancaman hukuman di akhirat. Baik, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dan kondisi seperti ini real terjadi. Kondisi seperti ini banyak cerita yang saya dapatkan. Ada salah satu teman saya yang termasuk di antara penggerak anti riba di masyarakat dan cukup terkenal. Beliau mengumpulkan cerita-cerita tentang orang yang punya pengalaman buruk kesandung gara-gara utang riba. Jadi satu buku, dan di situ banyak orang yang mengeluh begitu dia melakukan transaksi riba, ngutang riba, rentenir dan seterusnya. Hidupnya menjadi terlalu sulit, susah dalam mencari rezeki, sering mendapatkan musibah dan seterusnya. Dan karena itu mereka kemudian bertobat, kapok, merasa menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan. Baik, itu baru secuil hukuman ketika di dunia, jamaah. Secuil hukuman ketika di dunia. Ada satu kisah yang ini pernah saya dapatkan dari salah satu kawan, dan kejadiannya katanya itu ada di Mojokerto. Ada orang yang cukup kaya. Beliau punya banyak mobil, punya banyak kendaraan, punya beberapa rumah, bahkan ada yang bentuknya villa. Cuman orang ini Masya Allah ya, dia nggak mau pakai baju, Pak. Jadi setiap kali dia pakai baju, itu dilepas. Dikasih anaknya kaos, dilepas. Dan sukanya, Pak, keluar rumah keliling sambil mengatakan, mobilku sekian, rumahku ada sekian. Keluarganya merasa malu kalau bapaknya sudah keluar seperti ini, langsung dikejar, dibawa balik pulang, dikasih baju. Kalau dikasih baju, dilepas. Kemudian orang yang melihat kondisi seperti ini, mereka penasaran, ini sebabnya apa orang kayak gini? Akhirnya setelah diusut, dicari tahu, orang ini betul kaya, Pak. Mobilnya banyak, rumahnya banyak. Tapi itu semuanya dari hasil BPR, Bank Perkreditan atau Bank Peribaan Rakyat. Ya. Jadi dia punya beberapa BPR, dari hasil itu dia bisa membeli rumah, bisa membeli mobil. Baik,
Saya mau tanya ya, tabungan orang ini, simpanan orang ini banyak atau tidak? Banyak. Bisa nggak dia memanfaatkannya? Dia punya banyak baju, tapi pakai satu kaos saja dia lepas. Berarti artinya harta yang dia punya tidak bisa dia manfaatkan. Dia punya banyak rumah, tapi dia nggak kerasan, nggak betah di dalam rumah, pengennya seneng keluar. Berarti rumah yang dia punya apakah bisa dia manfaatin? Tidak. Itu yang dimaksud bahasanya Allah mencabut kenikmatan dari kita dalam bentuk kita itu menolak untuk memanfaatkannya. Orang kalau sudah dalam kondisi sakit jamaah, Anda bisa lihat ya. Setiap hari Anda melihat suasana seperti itu. Orang sakit antara yang kaya dengan yang miskin, itu bedanya apa, Pak? Beda kamar ya. Beda kamar. Yang satu VIP, yang satu campur sama yang lain. Tapi dari sisi rasa, Pak, apakah orang sakit ketika di VIP dia merasa lebih nyaman? Yang nyaman itu yang nunggu, bukan yang sakit. Bagi yang sakit, mau tidur di ranjang ini maupun ranjang sebelah, sama-sama dia merasakan sakit. Makanya sampai ada ungkapan, tikar pinggir sawah lebih nyaman dibandingkan bed yang empuk di rumah sakit. Anda gelar tikar di pinggir sawah, bar macul gitu ya, kemudian panen atau bar ngasih obat untuk padi, terus Anda gelar tikar tidur, Masya Allah, nyaman luar biasa daripada bed di rumah sakit, meskipun dia kelas VIP. Orang seperti ini dicabut oleh Allah kemampuannya untuk bisa merasakan nikmat yang dia miliki. Bisa jadi tabungan dia banyak, rumah dia banyak, kendaraan dia banyak, tapi dia hanya bisa tidur di atas satu bed. Yang lain nggak bisa dia nikmati. Coba, apa yang bisa dia nikmati? Mau makan ini dia nggak doyan, makan ini pantangan, ini pantangan, ini pantangan. Makanya Nabi SAW mengingatkan, rizki itu jangan Anda pahami sebagai tabungan yang Anda punya. Jangan pula dipahami bahwasanya rizki itu adalah uang tunai yang kita miliki, bukan. Atau properti yang kita punya, bukan. Terus rizki yang sebenarnya itu yang kayak gimana sih, Pak? Rasulullah SAW pernah bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini propertiku. Wa hallaka min malika ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu itu manusia, wahai manusia, hanya ada 3 kemungkinan. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sedangkan apa yang kau simpan belum tentu jadi jatah rizki. Orang utang, ngapain sih kamu ngutang? Saya pengen punya ini, cuman ngumpulin saja itu. Tapi di saat yang sama nambahi beban bagi hidupnya. Padahal belum tentu apa yang dia kumpulkan itu menjadi jatah rezekinya, belum tentu bisa dia manfaatkan. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala membinasakan harta riba yang ada di tangan pemiliknya. Maka jangan bangga dulu ya, punya HP baru ngutang kemarin, Mas. Jangan bangga dulu punya jam tangan baru, motor baru, oh ini baru ngambil kredit kemarin. Enggak jaminan Anda bisa memanfaatkan itu dalam waktu lama. Mudah bagi Allah membuat Anda untuk tidak bisa memanfaatkannya. Itulah bentuk hukuman yamhaqullahu riba, Allah membinasakan riba, wa yurbis sadaqat, dan Allah menumbuh kembangkan sedekah. Baik, ini yang pertama. Ada juga yang pernah sampai kepada saya bahwasanya hampir semua orang yang pekerjaannya di dunia riba, ketika dia pensiun, utangnya itu belum lunas. Loh kok bisa? Padahal pendapatannya gede. Nah itu bukti Allah buat dia itu selalu menjadi orang yang merasa butuh, akhirnya utang lagi. Ini setelah tutup utangnya ditawari lagi, ngambil lagi. Sampai akhirnya dia kebebanan itu di saat penghasilan dia sudah mulai turun drastis, dia pensiun. Akhirnya ketika dia nggak kuat, sudah hartanya nggak bisa dimanfaatkan,
sementara dia di posisi sebagai orang yang membutuhkan. Baik. Selanjutnya, hukuman yang kedua Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah mereka bangkit di hari kiamat kecuali seperti bangkitnya orang yang kesurupan. Sehingga dia seperti orang yang ayanan. Pernah lihat ada orang yang ayanan, Pak? Baik. Dia seperti orang yang ayanan. Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhnaq. Pemakan riba itu kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi seperti orang gila yang tercekik. Jadi di saat yang lain bisa berjalan normal, pemakan riba tidak bisa berjalan normal. Baik. Bapak Ibu, manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur, apakah sudah dihisab? Sudah dihisab belum? Sudah atau belum? Belum. Karena hisab itu prosesnya pasca kebangkitan setelah yaumul ba'ats, di mana manusia dibangkitkan, kemudian mereka dikumpulkan di mahsyar, baru setelah itu apa? Diproses hisab. Tayyib. Ada sebagian di antara hamba Allah yang mereka sudah dihisab sebelum yang mereka sudah diadab, sudah dihukum sebelum dilakukan hisab. Salah satu contohnya pemakan riba. Yang Allah katakan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Pemakan riba itu tidaklah dibangkitkan kecuali seperti orang yang dalam kondisi tadi gila karena kesurupan setan. Sehingga dia sudah menjalani hukuman padahal belum hisab. Coba kalau ada orang yang dia sudah menjalani hukuman sebelum dilakukan pengadilan, sebelum disidang di pengadilan. Berarti menunjukkan kalau orang ini salahnya itu parah. Udah nggak usah sidang, langsung masuk penjara. Besok baru dilakukan sidang, setelah dia dihukum. Berarti orang ini adalah orang yang dianggap jahat oleh pengadilan. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman perang. Sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat 279. Di ayat 278 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Fa illam taf'alu, di ayat lanjutannya 279. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kau tidak mau melakukannya, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Baik. Apa sih yang paling diperlukan oleh manusia di hari kiamat? Bapak Ibu, ketika di padang mahsyar, apa yang paling kita butuhkan? Anda butuh apa? Bidadari. Nanti dulu, belum waktunya ya. Butuh rahmat, butuh kasih sayang Allah. Di tengah orang sedang menantikan untuk proses hisab, yang paling dia butuhkan adalah kasih sayang Allah Ta'ala, rahmat Allah. Kira-kira berapa persen peluang dapat rahmat Allah bagi orang yang ditantang perang oleh Allah? Ibaratnya begini ya, ada anak yang diancam sama orang tuanya. Mulai gini, tak cubiti misalnya. Pulang, nanti kamu tak cubiti kalau pulang. Anak punya harapan, semoga nanti orang tua akan memaafkan dia. Tapi kalau kemudian ditantang dengan ancaman tertentu, dia akan semakin takut. Maka jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah untuk mengatakan tidak ada bentuk makanan yang dikonsumsi oleh manusia yang dosanya lebih besar dibandingkan mengkonsumsi riba. Baik. Babi diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran.
Khamar diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi ancamannya tidak lebih besar dibandingkan ancaman yang diberikan oleh Allah bagi pemakan riba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang haramnya bangkai, babi, darah dan hewan yang disembelih untuk selain Allah dalam satu deretan. Hurrimat alaikumul maitat wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, kemudian babi dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Tapi di situ tidak dicantumkan ancaman. Jadi kalau ada orang yang mengkonsumsinya, dia berdosa, tapi tidak sampai pada tingkatan mendapatkan ancaman tertentu. Berbeda dengan makan riba, jemaah. Orang yang mengkonsumsinya makan riba, Allah kasih ancaman yang sangat keras tadi. Ini 3 ayat yang menyebutkan tentang bahaya dari perbuatan memakan riba. Baik. Terus kalau kita bicara untuk riba zaman now gimana, Pak? Sebenarnya secara skema tidak jauh beda dengan riba masa silam. Cuman riba zaman now ini pengembangan saja. Bisa nggak kasih contoh riba zaman now? Saya bahas yang pertama, kartu kredit. Nggak masalah ya? Baik. Bapak Ibu yang punya kartu kredit nggak usah angkat tangan ya. Yang penting pokoknya sepulang dari ini, nanti begitu sampai rumah tolong kartunya digunting. Sanggup kira-kira? Sepulang dari kajian ini sampai rumah tolong kartunya dikeluarin, gunting, Pak. Sanggup kira-kira? Sanggup? Nggak sanggup? Sanggup ya? Udah nggak pakai? Ya, makanya nggak, kalau nggak pakai digunting aja. Baik. Ya, Bapak Ibu ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah mengalami zaman ketika Indonesia susah makanan. Terutama generasi-generasi yang sudah atas ya, yang senior. Usia 60-an, usia 55 ke atas. Di masa silam, Indonesia masyarakatnya mengalami susah pangan. Sehingga banyak di antara mereka kalau mau makan, ngutang, Pak. Di masa silam biasa. Nggak punya beras, ngutang tetangganya beras. Nggak punya lauk, ngutang tetangganya untuk beli lauk. Dulu itu biasa. Betul Pak Haji ya? Kalau mungkin Jakarta tidak seperti Jogja. Baik. Namun yang sangat disayangkan, ternyata situasi seperti ini ada di zaman sekarang. Saya pernah satu mobil dengan kawan gitu ya. Lalu dia cerita, kemarin habis makan, ya cuman makan siang aja. Terus membayarnya pakai gesek kartu kredit. Saya komentar, lo makan aja kok ngutang. Makan aja kok bayar pakai kredit itu artinya apa, Pak? Ngutang. Ini kalau kamu hidup di zaman Jepang dulu pantas makan ngutang. Zaman sekarang makan kok ngutang. Ya itu pakai kartu kredit. Masya Allah. Saking ketergantungan yang besar ada pada dirinya untuk selalu ngutang ketika dia beraktivitas. Baik. Terus kayak gimana sih kartu kredit ini? Ada satu keterangan yang pernah disampaikan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam. Masih fokus? Atau sudah nggak konsen? Masih fokus ya? Baik. Mohon untuk tetap fokus. Saya cerita dulu. Ada seorang ulama tabi'in, siapa namanya tadi? Zaid bin Sabit. Zaid bin Aslam. Kalau Zaid bin Thabit sahabat ya. Zaid bin Aslam muridnya sahabat tabi'in. Zaid bin Aslam itu pernah bercerita tentang riba jahiliyah, bentuk riba jahiliyah. Inna riba jahiliyah, di antara bentuk riba jahiliyah, ayyukridar rajulu qardan ila ajalin musamma. Ada orang yang utang, si A utang kepada si B sampai batas waktu tertentu.
Fa idza halal ajal, apabila jatuh tempo sudah datang, maka si B nakis ke si A. Ataqdi am turbi. Kamu lunasi sekarang ataukah nanti saya tambahkan? Maksudnya tambah waktunya. Fa in qada wa illa zada ma alaihi. Kamu lunasi sekarang, atau kalau tidak, nanti ada ribanya. Kalau dia lunasi ketika itu, maka tidak ada tambahan sepeser pun. Ngutang 1 juta, bayar 1 juta. Wa illa, tapi kalau tidak bisa ngelunasi, maka dikasih tambahan. Baik, karena kamu nggak bisa melunasi, jatuh temponya saya tambah 1 bulan, tapi utangmu jadi 1.200.000. Sudah? Ini kan persis seperti kartu kredit ya Pak. Anda yang barangkali punya pengalaman, nanti tolong benarkan apa yang saya sampaikan. Ada orang ngambil kartu kredit 0% bunga, betul? Betul ya? Yang nggak jawab berarti nggak pernah ngambil ya. 0% bunga, betul Pak? Betul ya, 0% bunga. Jadi orang kadang terpengaruh, itu kan 0% bunga atau Pak Ustadz? Berarti kan tidak ada bunganya, tidak ada ribanya, 0% bunga. Tunggu dulu. Belum selesai sampai di situ. 0% bunga itu belum titik. Itu Pak Ustadz bebas annual fee, bebas monthly fee. Apalagi bebas ini, bebas ini. Pokoknya tinggal store KTP, langsung keluar kartu. Dan 0% bunga. Tapi yang namanya bank kan tidak mungkin ngasih kucuran utang tanpa margin. Dia nyari celah margin. Di mana celah marginnya? Di mana celah marginnya? Pada saat Anda telat bayar, pada saat Anda telat untuk apa? Bayar apa namanya? Bayar cicilan atau nutupi nilai utang, maka Anda terkena apa? Penalti. Betul kayak gitu? Betul kayak gitu? Tapi kalau Anda bisa bayar tepat waktu, tidak ada penalti. Misalnya, untuk bulan ini Anda menggunakan kartu kredit senilai 10 juta. Kalau bisa dibayar sampai akhir bulan, sebelum jatuh tempo, Anda cukup bayar 10 juta. Tapi kalau nggak bisa, Anda kena bunga. Anda dikenai penalti. Penalti inilah riba jahiliyah sebagaimana keterangan Zaid bin Aslam. Sehingga sebenarnya model kartu kredit ini adalah bentuk lain dari riba jahiliyah seperti yang dijelaskan oleh Zaid bin Aslam. Orang jahiliyah di masa silam kalau ngutang 5 dinar, ya bayar 5 dinar. Kita bicara jahiliyah Pak ya, sebelum syariat Islam datang. Utang 5 dinar, bayar 5 dinar. Cuman bedanya apa? Kalau telat melebihi jatuh tempo, 5 dinar bisa menjadi 6 dinar. 7 dinar dan begitu seterusnya, sesuai dengan berapa lama dia telat. Sampai pada puncaknya ketika orang itu nggak mampu lagi untuk bayar, dirinya yang dijual. Jadilah orang ini sebagai budak. Nah, salah satu di antara sebab manusia jadi budak di masa silam. Raiso bayar utang, ya sudah kamu aja yang dipakai bayar. Kamu saja yang dipakai bayar. Orang itu jadi budak. Yang awalnya dia menjadi orang yang merdeka. Masya Allah. Baik, itu kejamnya riba di masa silam. Ya kalau sekarang kan nggak sampai demikian toh Pak. Betul. Cuman kalau sekarang rata-rata orang kalau sudah kelilit utang dan nggak bisa bayar, dikejar kanan kiri, ujung-ujungnya bunuh diri, waliyadzubillah. Atau dia kemudian ngilang tanpa identitas. Baik, apapun itu, ini adalah perbuatan yang tercela. Nah kemudian kalau misalnya kita mengambil fasilitas ya, Anda butuh motor, butuh HP, butuh laptop dan seterusnya, butuh mobil, itu yang tepat bagaimana? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengkontraskan antara riba dengan jual beli. Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sebenarnya perbedaan yang paling mendasar antara jual beli dengan riba itu apa sih?
Apa perbedaan yang paling mendasar antara jual beli dengan riba? Kalau riba itu hanya bermain di sektor uang. Kalau jual beli ada barang yang menjadi komoditas akad. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini ya. Kalau Anda butuh motor, berarti kan Anda harus beli motor dari orang yang memilikinya. Masalah harga tunai atau kredit, ini pilihan konsumen dan ulama sepakat jual beli kredit hukumnya boleh. Cuman mereka beda pendapat, boleh nggak jual beli kredit dengan harga kredit lebih mahal? Pendapat jumhur ulama boleh. Loh, apa itu nggak riba? Tidak, asal Anda bertransaksi dengan pemilik motor. Tapi kalau dalam transaksi Anda melibatkan 3 pihak, pemilik motor, Anda sebagai konsumen, satu lagi adalah lembaga keuangan, leasing. Nah, itu yang terjadi saat Anda bertransaksi dengan leasing, Anda pinjam uang, dipakai untuk beli motor secara tunai. Sehingga leasing transfer itu langsung ke dealer. Keluarlah motor atas nama Anda. Maka transaksi yang terjadi ada 2. Pertama, jual beli motor antara Anda dengan dealer. Yang kedua, utang piutang antara Anda dengan leasing. Lalu leasing itu langsung mentransfer ke rekening dealer. Mahfum ini? Nah, selanjutnya Anda nyicil ke leasing dengan ada kelebihan. Dan setiap utang yang ada kelebihan hukumnya riba. Wallahu a'lam. Kita sampai jam berapa, Bang? Sekarang sudah masuk asar. Gimana? Baik. Berarti kasih kesempatan jamaah untuk tanya jawab. Nah, baik. Tadi dipesani oleh panitia, barangkali jamaah perlu dikasih kesempatan untuk tanya jawab karena jamaah mau curhat ya tentang utang ribanya. Cuman ya kita tidak seudon. Kalau Anda bertanya tiba-tiba kemudian oh berarti punya utang riba, bukan itu. Sampaikan saja ya. Semoga nanti kita bisa kasih solusi bareng-bareng. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami. Baik, teman-teman, saya yakin teman-teman di sini penasaran riba dan bagian-bagian apa riba yang bagian terus pada apalagi tema kajian pada siang hari itu sesuai dengan seperti yang kita tahu dari pertanyaan. Jadi sekarang ada boleh ya macam. Nah baik, saya beri kesempatan tanya ini kita kasih pertanyaan 3 saja. Silakan kami dimulai di teman-teman Ikhwan dulu. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ke depan ke standing sini. Dan untuk saya bagi untuk yang akhwat nanti menggunakan mic wireless. Untuk yang Ikhwan dulu silakan, ada yang bertanya? Baik, silakan. Lagi sedang menyambung uang riba, lagi berjalan pinjamannya. Terus dia ingin melunasi utangnya. Melunasi utangnya kan otomatis tetapnya sesuai dengan kontrak kan ada bunga ya, yang harus dipenuhi walaupun dengan bunga yang sama. Solusinya dengan taubatan yang bagi orang muslim yang sudah sedang menjalani pinjaman uang riba, tapi dia ingin melunasi secepat mungkin. Apakah itu sama? Itu tetap ada bunganya. Sama ataupun bentuk pertobatan bagaimana? Baik, Masya Allah. Ya, Barakallahu fiikum. Nah, ini bukan curhat ya, ini pertanyaan ilmu. Masya Allah. Baik,
bagaimana cara seorang muslim yang sudah terlanjur melakukan akad riba karena dia harus menyelesaikan cicilan itu, dan bagaimana cara taubatnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua hal yang perlu kita bedakan ya. Ada akad riba, ada memberi riba. Ini dua hal yang berbeda. Akad riba adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di masa silam pada saat dia melakukan transaksi dengan lembaga ribawi, dengan leasing atau dengan bank ribawi atau yang lainnya. Saat dia melakukan akad, berarti pelanggaran itu sudah terjadi di masa silam. Ini tidak kita bicarakan karena ini sudah terjadi dulu, sehingga kewajiban dia adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam perjalanannya dia harus membayar, melunasi utang itu, dan tentu saja pokok plus bunga. Apa yang harus dilakukan? Kalau dia bayar sesuai dengan schedule yang diberikan oleh bank, maka yang sudah dia setorkan sebagian pokok, sebagian bunga. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Baik. Pertama begini. Nabi SAW tidak hanya memberikan hukuman bagi yang menikmati riba, termasuk beliau juga memberikan ancaman bagi yang memberi riba. Tidak hanya memberikan ancaman bagi yang memakan, tapi juga yang memberi. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Yang makan itu siapa? Yang makan itu adalah lembaga ribawi. Yang memberi siapa? Nasabah yang dia bayar pokok plus bunga tadi. Sehingga ketika ada orang yang rutin tiap bulan store cicilan, pokok plus bunga, maka dia melakukan perbuatan yang kena laknat Rasulullah SAW tiap bulan. Begitu dia store plus bunga, kena laknat. Store lagi pokok plus bunga, kena laknat. Karena dia menyerahkan riba untuk orang lain. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Anda coba untuk menawar ke bank. Bisa nggak bank memberikan potongan untuk bunganya? Nggak mungkin Pak, mana ada bank yang mau. Cuman satu itu kalau di dunia, Bank Thayyib. Ya kalau bank yang umum di masyarakat kita, bank ribawi, mana ada yang mau. Mereka akan pertahankan margin itu. Betul, itu realita yang terjadi. Baik. Cuman ada beberapa pengalaman yang disampaikan oleh kawan-kawan yang pernah bersinggungan dengan seperti ini. Caranya gimana? Nasabah itu diposisikan sebagai, kalau dalam istilah bank disebut dengan NPL ya, non-performance loan. Jadi nasabah nakal gitu ya. Nasabah nakal. Semakin banyak NPL yang ada di sebuah bank, itu bisa menurunkan prestasi bank. Sehingga secara penilaian, bank ini terhitung sebagai bank yang nggak sehat, yang nggak baik. Nah, bagi atasan, bagi manajer, bagi account officer, dan seterusnya, itu bisa menurunkan nilai gajinya, bonusnya nggak dapat, dan seterusnya. Celah itu yang dimanfaatkan oleh beberapa kawan ketika ingin membebaskan diri dari riba. Apa yang dilakukan? Dia ngambek, nggak mau bayar utang. Saya nggak mau nyicil kecuali jika bunganya dihapus. Nah, itu tawar-menawar Pak, dan itu butuh lama. Untuk bisa menjadi NPL, kadang butuh 3 bulan. 3 bulan Anda diem, mengendap sama sekali, nggak pernah nyicil. Ditagih, nggak pernah nyicil, nggak pernah respon. Anda akan berhadapan dengan debt collector, Anda berhadapan dengan cacian, Anda berhadapan dengan makian, mungkin akan membuat kita nggak kuat. Tapi tinggal sabar-sabaran. Ada salah satu kawan saya yang sampai dia itu debt collectornya tidur di depan rumahnya, ditungguin, nggak pulang-pulang. Pak, pokoknya Bapak harus bayar, sepeser pun terserah, pokoknya Bapak bayar. Nggak mau saya, pokoknya saya nggak bakalan bayar, sampai bunganya dinolkan. Sudah, banknya yang kalah sabar. Akhirnya bunganya dihilangkan, dia dikasih diskon ya, sehingga dia hanya membayar sisa pokoknya saja.
Nah, kalau bisa seperti itu, insya Allah bisa jadi salah satu solusi. Cuman seperti ini butuh perjuangan yang cukup berat ya, dan kadang butuh pendamping. Makanya ada beberapa komunitas di Malang, komunitas ini ada, di Jogja juga ada, di beberapa tempat ada, saya nggak tahu kalau Jakarta. Komunitas ini bertugas untuk mendampingi bagi para nasabah-nasabah NPL yang ingin membebaskan dari riba. Selain memberikan edukasi, juga memberikan pendampingan untuk menawar ke bank. Sebagian ada yang berhasil, sebagian ada yang masih diupayakan, dan ada juga yang gagal. Berkelas sesuai dengan tingkat kekuatan sabar dia dalam melakukan tawar-menawar dengan bank. Minimal begini, kalau bunganya nggak bisa dinolkan, minimal mengurangi nilai bunga. Sehingga tadi Pak, beda antara tobat biasa, saya tobat lah, dah tak lunasi, itu kan tetap dia masih bayar bunga, dengan berusaha untuk menawar sehingga nilai bunganya turun, tapi prosesnya lebih panjang. Cuman ya ada perang perang mental ya, kuat-kuatan antara Anda dengan bank dalam tawar-menawar, karena bank sendiri akan berusaha untuk mempertahankan jangan sampai marginnya itu hilang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jawaban Ustadz Ami bisa mencerahkan ya, Mas Iksan ya. Baik, setelah ini saya akan buka pertanyaan untuk akhwat, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mikrofonnya mati ya. Silakan diaktifkan dulu mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya apa bila beli rumah dengan berbasis kap? Satu lagi, Shopify Ustaz, saya pernah dengar termasuk juga yang untuk penjelasan Ustaz. Baik. Saya dahulukan untuk pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana hukum menggunakan ShopeePay? Anda kalau pakai ShopeePay dapat apa? Dapat free ongkir, kadang cashback, dan beberapa layanan yang lainnya ya. Intinya pokoknya dapat sesuatu yang lebih murah. Baik, ada satu kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya. Beliau pernah mengatakan, kullu qardin jarra naf'an huwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Manfaat utang adalah riba. Sudah? Ini kaidah yang disampaikan oleh siapa tadi? Fudalah bin Ubaid. Sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Dalam kaidah ini, maka setiap transaksi utang piutang, kemudian orang yang memberi utang mendapatkan manfaat apapun, baik berupa jasa, termasuk manfaat materi, maka manfaat itu haram untuk dia terima. Nah, ketika dalam klausul perjanjian, siapa yang memberi utang kepada kami, nanti kami akan kasih diskon, diskon ini tidak boleh. Ada sebuah toko misalnya, atau department store tertentu, dia ngasih perjanjian dengan konsumennya. Kalau kamu top up dulu saldo kamu ke tempat kami, maka nanti kalau kamu belanja tak kasih diskon. Diskon itu terhitung sebagai riba, manfaat karena transaksi utang. Sebab pada saat Anda top up, kemudian menjadi saldo mengendap yang tidak Anda manfaatkan, itu kan statusnya Anda memberi utang ke pihak penyedia uang tunai tersebut atau uang virtual tersebut. Karena itu, mengingat Anda sudah memberikan utang, maka Anda tidak diperbolehkan mendapatkan manfaat dari utang itu. Baik. Makanya untuk penggunaan yang sifatnya harus top up dulu seperti e-tol ya,
atau e-money secara umum, maka penggunaan uang-uang digital seperti ini harus sesuai dengan harga cash ya. Sehingga bayar cash berapa? 100.000. Kalau pakai e-money sama 100.000. Kalau sesuai sama antara cash tunai dengan pakai e-money, dua-duanya sama, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau Anda mendapatkan manfaat tambahan disebabkan karena Anda menggunakan e-money, manfaat tambahan ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Dipahami insya Allah. Pertanyaan pertama. Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama ya. Ya. Baik, tolong konsentrasi. Bagaimana hukum membeli rumah dengan menggunakan skema yang diberikan oleh bank syariah? Saya tidak bisa ngasih jawaban spesifik karena begini, kebijakan antara satu bank dengan bank syariah yang lain itu berbeda-beda. Ada sebagian bank syariah yang dia mau menerapkan prinsip syar'i ketika melakukan transaksi jual beli rumah. Sebaliknya ada juga yang belum sanggup untuk menerapkan prinsip syar'i. Saya pernah diajak oleh salah satu developer ya, tetangga saya, minta dimediasi karena mau melakukan pertemuan antara beliau dengan salah satu bank syariah yang cukup besar, BUMN di Indonesia, sebelum ada BSI. Kemudian kita melakukan pertemuan, lalu saya jelaskan, kalau mau melakukan akad yang syar'i, ini beberapa pilihan skema akad A, B, C. Alhamdulillah, karena manajernya termasuk di antara beliau branch manager di Jogja, termasuk di antara orang yang sudah berhati-hati dalam masalah riba, itu bersedia Pak. Dan dia mau pakai akad A, B, C. Ada beberapa pilihan yang saya sebutkan. Tapi kalau kemudian manajernya nggak mau, ada juga ya. Ini pernah terjadi di Malang. Jadi sudah disarankan oleh sebagian asatidzah kalau bisa skemanya seperti ini. Dia menolak, nggak mau. Kami sudah punya skema yang kayak gini, padahal skema yang dia bikin itu masih sangat rentan dengan transaksi riba. Nah, kita tidak tahu skema yang Anda gunakan ketika membeli rumah melalui bank syariah itu skema yang mana, kita tidak tahu. Sehingga tidak bisa kita berikan satu jawaban, pokoknya semua KPR melalui bank syariah halal atau haram. Nah, itu kita kesulitan, kecuali dengan melihat skemanya. Dan itu berbeda-beda antara satu bank syariah tertentu dengan bank syariah yang lain, antara satu manajer dengan manajer yang lain. Kebijakan seperti ini kembali kepada kebijakan manajer. Tapi kalau Anda bisa, misalnya, saya paham bagaimana cara yang syar'i. Cara yang syar'i sederhana saja. Suruh bank, minta bank untuk beli rumah itu. Kalau bank sudah beli rumah dan sudah dimiliki oleh bank, selanjutnya bank boleh menjual rumah tersebut kepada nasabahnya dengan harga yang lebih mahal. Karena jual beli kredit, di mana harga kredit lebih mahal, hukumnya diperbolehkan menurut pendapat jumhur ulama. Mafhum insyaallah? Paham ya? Walhamdulillah. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Saya rasa mungkin rekan-rekan akhwat yang tadi bertanya bisa dipahami ya antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang dua. Untuk selanjutnya Ustaz ada pertanyaan dari online, mohon izin Ustaz. Ini dari Hafiz RSID Cipayung karena kita membuka link Zoom juga. Bismillah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan Ustaz dan tim. Amin. Amin walakabimin. Izin bertanya, bagaimana hukumnya bagi atasan yang memberikan rekomendasi berupa tanda tangan bagi karyawannya sebagai syarat karyawan tersebut atau staf tersebut mengajukan pinjaman kepada bank yang sifatnya riba. Artinya berarti pimpinannya nih bagaimana? Pimpinannya juga mengajukan dan karyawannya bagaimana sikapnya? Seperti itu. Kurang lebih begitu. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu di antara kasus yang sangat sering terjadi adalah ketika orang itu sudah diangkat jadi PNS ya, biasanya SK itu nggak betah di rumah. Betul ya? Sudah kelayapan kemana-mana, disekolahkan di sini, lulus, sekolahkan lagi di sini, lulus, pinter banget itu SK. Ada salah satu aparat Pak, salah satu aparat.
yang datang ke kantor kami di Jogja, dia itu nyerahkan SK-nya. Tolong simpenkan SK saya. Loh Pak, SK kok ditaruh ke tempat saya? Buat apa kami? Anu Mas, karena kalau di rumah itu gatelan gitu. Jadi pengen SK ini segera dilepas. Masya Allah, oh kayak gitu ya. Dan memang lembaga keuangan itu sangat percaya kalau pakai SK. Karena kan jadinya ikatannya dengan lembaga tempat dia bekerja. Langsung potong gaji itu paling gampang Pak. Senang sekali dengan yang seperti itu. Mereka nggak akan punya masalah dengan cicilan. Karena nasabah sudah diikat dengan keberadaan SK, sehingga ada lembaga yang menjamin posisi dari nasabah ini kalau dia nanti akan terus membayar cicilan dengan potongan gaji. Terus siapa yang paling bertanggung jawab di sana? Yang paling bertanggung jawab adalah yang memberikan ACC. Makanya tolong ya, di posisi yang menentukan keberhasilan akad kredit ini dipertimbangkan. Anda bisa jadi nggak dapat manfaatnya sama sekali. Dapat hadiah dari bank nggak? Yang ngasih ACC? Yang memberikan ACC apakah dikasih hadiah oleh bank? Tidak, Masya Allah. Nggak dikasih hadiah, nggak dikasih bagi hasil, nggak dikasih cipratan apapun, kenanya malah waliyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan lakukan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Ada teman beliau cukup berkelas ya. Beliau pernah menjadi kalau enggak Wakapolda atau Kapolres, antara itu. Ya. Antara di kabupaten atau di daerah. Jadi ketika ada anggota yang mau mengajukan itu, ditulis Pak, saya tidak ACC riba, ditulis seperti itu. Akhirnya kan sempat viral, sampai kemudian beliau diundang ke Mabes atau kemana gitu, dan ya sah-sah saja orang memberikan kebijakan kayak gitu. Atasan berhak untuk memberikan kebijakan, kamu belum mampu, jangan ngutang, kan boleh. Maka ada juga kebijakan, mohon maaf saya tidak bisa ACC riba, dan perlu kita edukasi. Pak, kok dari tadi kok dilarang terus? Nah kita kan butuh ya. Saya yakin Anda kalau kemudian melihat kajian ini kok isinya haram, dikit-dikit dilarang riba, bikin pusing ah. Apa-apa kok dilarang. Sebenarnya ada solusi untuk bisa mewujudkan akad yang lebih syar'i. Karena perbedaan antara zina dengan nikah itu di mana? Di akad. Kalau fisiknya sama, yang beda apa? Akadnya. Baik. Makanya kalau Anda paham tentang fikih muamalah dan bisa membedakan mana akad yang syar'i, mana akad yang ribawi, insya Allah bisa menentukan, ini tidak boleh, saya akan hindari. Saya pilih solusinya yang ini. Dan secara hasil ya, kita tidak bicara hasil materi, secara hasil berbeda. Yang satu dihalalkan oleh Allah, yang satu diharamkan oleh Allah. Bedanya di akad. Orang yang zina bisa saja punya anak, yang nikah bisa saja punya anak. Secara hasil sama atau tidak? Materinya sama Pak, sama-sama ada anak. Yang beda apa Pak? Yang beda apa? Hukumnya. Yang satu dosa besar, yang satu dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Loh kenapa kok bisa? Bedanya ada di akad. Baik, makanya kalau Anda tahu bagaimana caranya, insya Allah bisa dicarikan solusi. Pokoknya fokus di bagian akad. Caranya gimana? Ya. Di sini kan Anda karyawan ya, di sebuah instansi, dan ketika ada banyak orang itu sebenarnya adalah kekuatan. Power dari hal ini adalah jumlah manusia. Semakin banyak yang terlibat, makin kuat. Apa sih Pak itu Pak? Permodalan. Jadi kalau misalnya ini bisa diikat, ada sekian perawat, sekian dokter, mari kita patungan modal. Total modal yang bisa dikumpulkan dari seluruh karyawan RSUD Koja sampai 1 M.
Misalnya ya, dengan iuran wajib anggaplah sekian juta, 1 juta atau 2 juta. Sudah, nominal 1M ini kita akan jadikan sebagai modal untuk usaha menutupi kebutuhan para karyawan. Karyawan yang butuh motor, butuh HP, laptop, silahkan datang ke koperasi RSUD Koja. Saya butuh laptop. Tulis laptop yang seperti apa yang kamu inginkan. Ditulis ya, sekian inch, kemudian speknya seperti ini, RAM-nya ukurannya demikian-demikian, sudah beres. Baik, silahkan besok datang lagi. Pihak koperasi langsung membeli laptop seperti yang diinginkan, mereknya dan seterusnya, ditaruh di koperasi. Datang orang yang pesan tadi, kita akan melakukan akad dengan laptop ini. Dilakukanlah akad jual beli secara kredit dengan harga yang lebih mahal. Berarti koperasi boleh nggak ambil margin? Boleh nggak? Wa ahallallahu al-bay', Allah halalkan jual beli, hukumnya boleh. Hukumnya diperbolehkan. Dan jumhur mengatakan praktek seperti ini boleh. Hal yang sama juga bisa dilakukan di HP, motor, kendaraan yang lainnya sesuai dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh itu koperasi. Mafhum insyaallah? Bisa dipahami ya? Walhamdulillah, wallahu a'lam. Cukup Bapak? Atau masih ada yang lain? Baik, silakan. Baik, rekan-rekan, saya buka satu pertanyaan lagi untuk yang offline. Karena tadi rekan akhwat sudah sekaligus 2 pertanyaan, dan ini Ikhwan 1 pertanyaan saja. Ada, silakan. Dan mohon kita tetap tertib untuk menjaga prokes 3M, jaga jarak. Baik, silakan. Silakan. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bertanya Ustaz. Tadi kan yang dibahasnya yang saya mau tanyakan, kalau misalkan seperti penggadaian, kita menggadaikan kita tentang ditaksir harganya berapa, kan setiap bulannya itu ada biaya perawatan. Dibilangnya sih hubungannya juga. Nah itu sama seperti pakai pinjam sesuatu atau tidak, karena kita kan ibaratnya menjaminkan barang modal kita. Assalamualaikum. Selain biaya perawatan ada biaya apa lagi? Bunga? Tidak ada, hanya biaya perawatan saja. Baik. Sekarang kalau misalnya kita menggadaikan sesuatu, lalu ada biaya perawatan. Apakah biaya perawatan ini termasuk riba ataukah bukan? Jawabannya tergantung apakah sesuai kebutuhan real ataukah tidak. Saya mau tanya ya, BPKB itu butuh dirawat nggak? Butuh biaya perawatan berarti? Tidak. Kira-kira ketika orang menerima gadai berupa BPKB atau SK PNS, sudah? Itu biaya perawatan per bulannya berapa? Dimandikan ya, nanti dikafani ya, terus disolati. Kalau orang gadai dalam bentuk benda-benda seperti ini, sebutkan benda padat yang mudah dicairkan, SK PNS, BPKB, sertifikat tanah ya. Kalau orang menggadaikan benda seperti ini, itu butuh biaya perawatan atau tidak? Tidak. Makanya kecurigaan yang disampaikan oleh para asatidzah, di mana gadai yang sebenarnya itu riba tapi berkedok biaya perawatan, sebenarnya kan melihat biaya perawatan itu sesuai dengan nilai utang, bukan sesuai dengan biaya real yang dibutuhkan untuk merawat barang itu. Anda kalau misalnya punya sebuah sertifikat appraisal dari nilai aset di sertifikat ini, anggaplah misalnya sampai 5M di Menteng, tanah seluas 300 meter, 5M. Lalu Anda gunakan itu untuk utang atau dibawa ke pegadaian, cair karena appraisalnya 5M, cair misalnya 3M. Biaya administrasi satu sertifikat ini dengan sertifikat yang harganya cuma 100 juta, sama atau beda? Sama atau beda? Jadi si A datang ke pegadaian dengan sertifikat yang nilai asetnya underlyingnya sampai 5M.
Si B datang ke Pegadaian dengan membawa sertifikat yang nilai asetnya hanya 100 juta di pinggiran Karawang. Cuma 100 juta. Dan sama-sama di lembaga yang sama, cuman satunya di Jakarta, satunya cabang di Karawang. Kira-kira nilai biaya administrasinya sama atau beda? Beda. Kenapa kok dibedakan? Bukan masalah perbedaannya ya, bukan masalah layanan yang diberikan untuk merawat itu sertifikat, tapi dilihat dari nominal utang. Cair 3M ya tidak mungkin bunganya cuma 10.000. Biaya perawatan 10.000. Sertifikatnya diapain? Nanti kami kasih bedak, dirawat dengan baik, ada kapur barus biar nggak dimakan rayap. Iya baik, biayanya berapa? 10.000, bayar 10.000. Itu biaya real, Pak. Tapi kan biaya real ini tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Mereka memberikan biaya itu sesuai dengan plafon utang. Makin gede ya biayanya makin besar. Mahfum insyaallah. Jadinya sebenarnya ini adalah praktek riba, tapi berkedok biaya perawatan. Orang kalau mau membuka usaha Pegadaian itu nggak ada peluang untung jamaah. Karena biaya perawatan itu nggak boleh ngambil margin. Nabi SAW membolehkan dulu ya di masa beliau dan para sahabat, gadai itu yang diserahkan onta, kalau enggak kambing. Maka beliau membolehkan silahkan ditunggangi kalau onta, silahkan diperah susunya kalau dia kambing, sebagai ganti dari biaya perawatan. Itu normal, karena hewan hidup kasih makan. Kemudian dia juga ada kesibukan harus ngiring binatang itu ke kandang. Padahal ini barang milik orang, dia jaga sebagai jaminan utang. Diizinkan oleh Nabi SAW ngambil biaya perawatan. Tapi kalau bentuknya BPKB, SKPNS, sertifikat tanah, ini biaya perawatannya dengan kambing mahal mana? Mahal kambing. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat pada sore hari ini. Saya rasa cukup, pertanyaan kita sudah tutup semua, baik yang offline ataupun yang online. Baik, sebentar. Oke, baik. Kak Dona ya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Silakan, Ustaz Majid. Baik, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ini masih nyambung soal seandainya ada yang mau datang, tapi bukan untuk pinjam uang, tapi pinjam berupa BPKB, dan dia memadaikan BPKB itu. Terus apakah kita mendapatkan dosa riba itu? Terus yang kedua, seandainya dia menggadaikan motor mobil sudah lalu kita memberikan dia waktu tertentu. Tetapi mobil itu nanti kita manfaatkan atau motor itu kita manfaat, apa itu termasuk hijrah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah yang telah diberikan dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan lakukan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Jadi kalau Anda tahu pada saat Anda mau menyerahkan BPKB, Anda tahu ini nanti BPKB akan dipakai untuk sekolah, akan disekolahkan. Anda tahu, jangan dipinjemin. Pertama Anda rugi, karena nanti jadinya beban utang kan atas nama pemilik BPKB ya. Satu, yang kedua, dengan cara seperti ini termasuk di antara bentuk menolong orang lain untuk melakukan praktek riba. Sehingga Anda harus bertahan, mohon maaf kalau kayak gini saya nggak bisa ngasih BPKB. Motornya saja tolong dijual ya. Terus dipakai uangnya. Kalau Anda mau bersedekah ke orang ini silahkan. Tapi kalau Anda memberikan BPKB untuk dijadikan sebagai media utang agar dia bisa menggadaikan BPKB itu, kami sarankan tolong jangan dilakukan. Yang kedua, bolehkah memanfaatkan barang gadai? Jawabannya, terdapat banyak keputusan atau banyak fatwa dan juga keputusan Majma' Fikih Islami, lembaga fikih internasional, baik di bawah Robitoh Alam Islamiyah maupun yang di bawah OKI, mereka melarang pemanfaatan barang gadai. Karena memanfaatkan barang gadai termasuk di antara
bentuk mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Anda utang ke saya senilai 20 juta misalnya, lalu Anda menggadaikan mobil Avanza yang Anda punya. Saya pakai mobil itu baik untuk kepentingan pribadi atau untuk bantu bisnis saya, hukumnya dilarang. Ini daripada nganggur, tak nganggur nge-grab, tidak boleh ya. Karena kan jadinya menghasilkan. Tidak boleh bagi saya untuk memanfaatkan. Wallahu a'lam.